Selamat pagi guys. Jadi guys, sekarang nih kita mau pergi lawat kubur mendiang adik saya untuk kasih bersih-bersih di punya kubur. Jom. Ini guys, ini buah paling asam ini. Palinglah mantap. Kita harus melewati di sini. Kita sudah sampai di sini guys. Jadi inilah kubur mendiang adik saya. Jadi saya mau kasih bersih-bersih dulu. Ini adalah pingat-pingat saya dulu guys. Ini daripada umur saya 15, 16, 17 tahun. Dalam 3 tahun ini memang saya betul-betul kau-kau ambil semua itu bahagian jarak jauh. 800, 1005, 5000 komunitas desa. Saya ambil kau-kau. Karena saya sadar yang kekuatan saya bahagian itulah. Ini sukan peringkat daerah Kota Belud di dalam kategori 800 meter. Lelaki 15 tahun. Saya dapat nomor 3 guys. Ini saya rasa macam pingat pertama saya yang betul-betul saya macam selepas hasil kerja keras saya kan. Saya punya latihan begitu. Saya dapat ini. Ini 1005 saya dapat emas. Oh ini cantik sedikit. Dia besi. Ini waktu saya pergi pitas. Ini MSS Zone Utara 5000 meter. Saya juara 1500. Saya juara. Nah ini dia. Ini salah satu pingat yang betul-betul saya bangga lah. Sebab ini saya pergi merentas desa peringkat negeri Sabah. Dan di dalam kategori lelaki 18 tahun berpasukan kami naib Johan dapat pingat perak. Ini kalau saya silap di mana gini? Di Keningau kah kalau saya silap? Ini hampir sudah saya dapat pergi peringkat kebangsaan guys. Ini merentas desa peringkat negeri 2012, tempat ke-14 untuk seluruh negeri Sabah. Kalau saya dapat top 10 kalau saya tak silap, saya mungkin wakil Sabah sudah pergi peringkat kebangsaan. Tapi masa ini si mami tidak kasih benar bah. Saya punya mama tidak kasih benar lagi untuk pergi lebih tinggi. Sebab dia bilang, oke, selepas yang ini kau fokus sudah kau punya SPM dia bilang. Jadi ya begitulah. 400 meter emas, 5000 meter emas, 1005, 5000 meter memang saya sapu guys. Gemuruh jiwa. Dan saya rasa melalui penglibatan saya dalam sukan juga yang mengajar saya dan mendidik saya untuk menjadi seseorang yang lebih berdisiplin. Gemuruh jiwa. Mempunyai wawasan yang tinggi. Gemuruh jiwa. Kamu tahu gengs, saya awal-awal pagi seawal jam 4, jam 5 pagi begitu, saya sudah bangun dan saya akan lari di jalan raya dari sini bawa sampai di sana atas. Saya ulang-alik lah dalam 20 kali, 30 kali begitu. Terutamanya waktu saya mendaki Bukit Kan, saya akan coba lari
Masa saya turun bukit, saya macam slow jog, naik bukit lagi, lari lagi begitu. Jadi saya buat begitu dalam 20-30 kali setiap pagi. Kemudian saya siap-siap, awal pagi tunggu charter datang, sampai di sekolah, study di kelas dari pagi sampai tengah hari. Kemudian petang tuh terus pergi di padang sekolah, latihan bersama dengan atlet-atlet yang lain sampai jam 5 begitu petang. Jadi itulah saya punya kira rutin dulu. Kemudian waktu-waktu hujung minggu atau waktu ada cuti sekolah, saya tolong saya punya mama pergi menurai getah. Selepas saya sudah tolong si mami kasih bersih itu kantalan kan, itu si karap semua, jadi tinggal si mami yang potong lah. Jadi apa yang saya buat, saya rehat sekejap. Kau tahu guys, saya panjat pokok tarap begitu, dan saya di atas pokok tarap kan, saya macam, saya tak tahu, saya bermeditasi kah atau, tapi saya betul-betul macam saya merenungkan vision myself ketika saya berada di padang begitu. Macam mana saya berada di padang, macam mana saya lari, macam mana pernafasan saya sedang membayangkan itu di dalam saya punya minda begitu. Macam itu sedang berlaku. Jadi sebelum saya pergi di pertandingan di padang yang sebenar, saya sudah berlari di dalam minda saya begitu. Saya tahu itu sebenarnya adalah latihan mental begitu. Kemudian saya pergi dari paling bawah, dari baris pertama kan itu katakan dia ada baris 1, baris 2, baris 3 sampai di atas kan. Kemudian saya akan lari sampai di atas. Saya lari sampai di atas selaju mana yang saya boleh dengan latihan pengawalan pernafasan. Kemudian turun sejalan kaki sambil saya slow down saya punya pernafasan. Sampai di bawah saya lari lagi. Jadi ini saya ulang sampai yang betul-betul saya rasa yang macam saya hilang nafas sudah betul, sampai yang saya penat begitu, baru saya berhenti begitu. Saya sudah rehat sekejap. Nah, si mami saya panggil sudah saya, Max, boleh sudah pungut itu susu, dia bilang. Nah, jadi baru saya pergi pungut itu susu gata. Jadi begitulah saya punya rutin saya. Saya percaya itu adalah salah satu kenapa saya berbeza daripada atlet-atlet yang lain di pertandingan jarak jauh pada waktu itu. Karena saya latihan bukan sahaja pada waktu di sekolah bersama dengan juru latih, tetapi saya latihan seawal yang mungkin di tempat-tempat yang orang lain tidak nampak. Belum lagi juru latih sudah suruh saya latihan, saya sudah latihan. Jadi itu jasa bersyukurlah. Sukan ini betul-betul mentajamkan dan membentuk sepunya disiplin diri begitu. Oke guys, so sekarang nih saya dengan si Boyd, cousin saya. Kami akan pergi di Kota Belud. Sudah lama sudah setiap pergi Kota Belud sebenarnya, sebab ada balik kampung, tapi itu pun terus dari Jalan Tamparuli pergi di kampung, tidak limas di Kota KB. Jadi saya pun mau tahu sudah macam mana sudah keadaan di Pakan Kota Belud di tempat kami ini. Jadi ya super excited dan kamu tunggulah sedikit-sedikit dia punya perjalanan dan keadaan di sini. Let's go. Datang ke Kota Belud, gengs. Oke guys, jadi sekarang kita mau pergi makan dulu. Jadi kita akan ikut si Boyd. Jadi saya ini ada big expectation nih, jadi aku serahkan kepada dia sejalan. Oh, ada pula gereja sini. Pergi makan sana, kadai si Boyd di restoran Peppermint. Kanda zoom. Terima kasih ya. Apakah rasa dia? Dia, oh kan chef. Dia tidak terlalu pedas, dia just nice. Oh my god! Wow! Come on lah, jom guys, kita pergi Guardian dulu. Ada banyak kedai-kedai baru di sini Kebi. Yang sebelum ini tidak ada. Si Boyd sedang membeli sesuatu, namun apakan daya? Tetap, ini ada warna juga kan ya begini nih kalau Ini sesuai ini handphonenya. Macam mana pun dia mau jadi orang putih, orang dusun juga bang. Si Boyd masih belum move on, bayang itu bikin dye rambut. Karena kehansoman itu tidak ditentukan oleh kedayan punya rambut. Vietnam. Kehansoman itu ditentukan oleh
the character of your Apo. Akhirnya gengs, kita sudah selesai jalan-jalan sikit di sini KB, walaupun tidak sepenuhnya. Saya nampak KB dalam beberapa tahun ini ada semakin maju juga saya nampak dari segi pembangunan. Wih, sejak bila pula si Chef Wan sampai di KB? Saya invite dia. Wow, Chef Wan. Welcome to KB. Penyembahan yang sesungguhnya adalah tentang ketaatan. Amin. Sudah, gimana? Untuk apa? Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Nah, jadi Tuhan sudah bagi tahu siapa, gimana, untuk apa. Tapi kalau kita tengok kan, jemaat Tuhan di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah cakap bila. Terima keputusan SPM, saya berangkat ke Semenanjung dengan sebuah iman yang Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di dalam hidup saya. Nah, tahun ini sudah masuk tahun 2023. Apabila saya merenungkan kembali perjalanan hidup saya boleh katakan keputusan saya untuk taat kepada perintah Tuhan untuk datang di Semenanjung pada waktu itu adalah salah satu keputusan yang terbaik yang pernah saya lakukan di dalam kehidupan saya. Hanya karena saya belajar untuk taat. Wih. Kuman ini abdi apa? Kayak mau di mana itu kan lombok. Nah, di dahi kaki tangan yang ada di utang maafin dan yang ada di hospital. Masuk angkat hari kemarin nggak? Hai. Serta aku lombok nggak? Nah kita kadang hirinan daun dan pas waktu ada hari. Lepas di kemana udah kalian di asal dulu, sama udah kebetulan kasih dia di Sotorowong. Kemana udah kalau pusing sempapin nggak? Wah, nak aku menggunakan nggak? Ini pakai seborang nggak? Harus kasih di pulau-pulau di nggak harus jembatan, menghubung di pulau nggak? Oh, lu bisa kayak bandar di seborang. Nah ini pun di nembokin jembatan nggak? Harus pengawal mau aja nggak Paris kayak lagi tidak menik nangaran. Saya pikir ngaran nggak? Kali pun nggak. Kapan tali kayak lombok nggak? Kayak kita tagadan kayak lombok. Pokoknya tuh mereka tidak bisa ngaran mo ako ya kaya boleh bisa sih ngaran mo penguli kan di pengawal. Penguli na kagalombo apa tuh hirin nan keposian. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya sepanjang saya punya aktiviti di Sabah. Terima kasih untuk korang punya sokongan-dokongan. Terima kasih untuk si Dadi sama si Mami juga yang sudah antar saya pergi airport. Nanti jumpa bulan 12 lah. Iya. Oke, bah, mau terbang sudah. Bye. Bye.